45. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada pidato ini bukan sekedar pidato politik, tetapi menjadi tongkat lahirnya Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, melalui dialog hari ini kita akan mengulas lebih dalam sumber inspirasi Soekarno serta kecermelangan ide-ide beliau dalam merumuskan dasar negara di tengah situasi bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Nah, teman-teman, bersama saya sudah hadir narasumber kita yaitu Nur Fadilah, mahasiswa dari program studi PGSD STKIP Taman Siswa Bima. Nah, yang akan berdiskusi dan berbagi pendapatnya bersama kita. Yang akan berdiskusi dan berbagi pendapatnya bersama kita. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja Saudari Nur Fadilah, menurut Anda, mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen yang paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Saudari Nur Fadilah, mengapa Anda menganggap pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Karena dalam pidato inilah Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Mendengar seperti yang disampaikan oleh narasumber kita pagi ini, jawaban yang cukup memuaskan ya, dan cukup bagus menurut jawaban yang cukup, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan? Nah, saudari, langsung saja saya masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud Soekarno tentang filosofi Grand Slam? Dasar filsafat pandangan hidup yang menjadi fondasi berdirinya negara Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari mana sumber inspirasi pemikiran Soekarno? Dari pengalaman penjajahan, budaya bangsa Indonesia, ajaran agama serta pemikiran Barat dan Timur. Sobat pendengar, jawaban yang disampaikan oleh saudari kita, narasumber kita pada pagi hari ini cukup bagus ya untuk kita ketahui. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa sih itu watasan menurut Soekarno? Pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi arah dan pedoman dalam bernegara. Wah, jawaban yang cukup bagus, saudari. Nah, jawaban yang cukup bagus, saudari. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kelima. Kita sudah memasuki ke 5 pertanyaan, yaitu tentang mengapa Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila menurut Anda? Untuk
Jawaban yang cukup bagus saudari. Nah, Karena kemerdekaan adalah jalan awal untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. teman-teman sekalian, sobat pendengar, bisa kita dengar bersama-sama jawaban dari narasumber kita cukup menarik dan bagus sekali. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, saudari, apa relevansi pemikiran Soekarno bagi generasi muda saat ini? Menanamkan persatuan, toleransi, semangat gotong royong, dan keberanian berpikir kritis. Cukup bagus. Jawaban yang cukup bagus yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Tidak terasa diskusi kita pada hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari pembukaan tadi kita dapat melihat bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 lahir dari pemikiran yang mendalam, pengalaman hidup yang panjang serta kepedulian besar terhadap persatuan dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, ide-ide yang disampaikan bukan hanya relevan pada masanya, tetapi juga masih menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Nah, kita sebagai generasi muda dan mahasiswa sudah seharusnya kita tidak hanya mengenang Soekarno sebagai tokoh sejarah, tetapi juga meneladani semangat berpikir kritis, keberanian menyampaikan gagasan serta komitmen beliau terhadap persatuan. Nah, saudari narasumber kita hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Nur Fadila atas diskusi dan pandangannya yang sangat menarik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar, berakhir sudah diskusi kita pada hari ini. Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Nilai apa sih yang paling bisa dicapai mahasiswa? Nilai kritis, tanggung jawab sosial, dan semangat mahasiswa